Pernahkah saudara memikir bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, itu tidak boleh menjaga terlalu kuat penampilan kita, keanggunan kita, bahkan formalitas kita? Pernah nggak mikir itu, saudara? Kenapa? Sebab menjadi Kristen itu harus bisa dan berani menanggalkan semua keberadaan kita, supaya dunia itu bisa menyambut Yesus lewat kita. Kalau kita memaksakan diri menjaga keformalan kita, menjaga keanggunan kita, menjaga wibawa kita, maka kita nggak akan berani turun untuk mencari orang-orang itu. Karena kita selalu akan punya jarak dengan mereka dalam kehidupan ini, sehingga kita banyak alasan untuk kita menjangkau mereka. Terlalu lama dan terlalu sering dan terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup, saudara, itu hanya satu arah, yaitu harus Tuhan untuk aku, Yesus untuk aku, firman-Nya untuk aku, janji-janjinya untuk aku. Terlalu lama kita hidup dengan cara seperti itu. Segala sesuatu yang kita buat dalam aktivitas kegerejaan kita, kegiatan-kegiatan Kristen kita, saudara, penekanannya adalah bagaimana Yesus terhadap aku. Saudara, kalau kita melihat dua peristiwa dalam Alkitab, zaman Firaun waktu Musa lahir, dan zaman Herodes ketika Tuhan Yesus lahir. Banyak orang Kristen masih menganggap, nah itu kan cuma peristiwa waktu itu saja. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa dua peristiwa itu, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Jangan anggap bahwa itu tidak terjadi lagi hanya pada masa itu saja. Ternyata setan tetap bekerja dengan cara yang sama sampai hari ini, yaitu membunuh bayi-bayi itu, membunuh orang-orang hebat itu. Memang bentuknya beda, tapi roh itu ada sampai sekarang ini. Kalau saudara melihat free sex contoh, itu salah satu wujud daripada dua kekuatan yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru, yang Tuhan pernah tuliskan itu buat kita. Roh itu terjadi sekarang ini, membunuh banyak orang. Anak-anak itu tidak bersalah, kita yang ngawur, kita yang salah. Untuk itu kalau kita tidak mau menanggalkan keanggunan kita, kita tidak mau menanggalkan keformalitasan kita, maka kita tidak akan pernah turun dan jadi berkat buat orang-orang itu. Saudara, saya ajak saudara untuk memikirkan kebenaran ini. Kiranya bagi yang baru pertama kali mengetahui ini, mari dengan rendah hati kita menerimanya. Saya percaya bagi orang Kristen tidak asing mendengar kata melayani Tuhan. Betul enggak? Karena itu adalah bagian terutama dalam kekristenan kita, melayani Tuhan. Dan itu terjadi berabad-abad dalam gereja Tuhan. Semua diarahkan kepada ayo melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Tidak salah. Perhatikan, tidak salah. Tetapi itu menjadi salah apabila kata melayani Tuhan diarahkan kepada Yesusnya. Mungkin saudara kaget. Loh, bagaimana melayani Tuhan kok nggak diarahkan kepada Tuhannya? Saya percaya saudara pasti terkejut kalau saudara pertama kali mendengar kalimat ini. Saya ulangi lagi supaya saudara berpikir dengan baik. Ternyata melayani Tuhan yang selama ini semua gereja di dunia pasti menjadikan itu prioritas dalam seluruh aktivitas kegerejaannya. Ternyata melayani Tuhan itu tidak ditujukan kepada Tuhan. Dia nggak mau. Maka itu ketika hampir semua orang Kristen dalam seluruh kesibukan aktivitas kegerejaannya, waktu, tenaga, uang, macam-macam idenya, semuanya
Mari kita buat untuk Tuhan. Mari kita buat untuk Tuhan. Betul, saudara. Dan itu memang harus. Tetapi tidak untuk Tuhan. Kaget bukan? Lalu untuk siapa? Mari kita lihat. Bukankah sejak awal Yesus datang? Ini yang menunjukkan betapa setan membodohi kita. Padahal kita juga sering membaca ayat itu. Bahkan kita pun sering dengar dikhotbahkan. Sejak awal Yesus datang, dia sudah pesan. Aku datang bukan untuk. Teruskan. Nah, ngerti semua toh? Ngerti semua. Ternyata sejak awal Tuhan Yesus pun sudah pesan. Kalau saya pakai bahasa Jawa, sudah wanti-wanti. Sudah minta dengan serius. Aku datang bukan untuk kau layani. Karena mengaku datang bukan untuk dilayani. Tapi dia datang untuk melayani. Kalau dia sendiri minta dengan serius bahwa dia nggak mau dilayani, lalu kenapa kita sibuk-sibuk melayani dia? Saya meneliti konsep ini di mana kesalahan gereja. Ternyata kesalahan gereja menyampurkan agama-agama orang tua kita sebelum ketemu Yesus. Saudara, semua agama di dunia ini, baik yang animis, baik yang agama suku, baik itu yang monoteisme, baik itu yang macam-macam, pokoknya semua agama ada. Konsepnya adalah melayani dewa, Tuhan, roh yang mereka percayai. Dengan sujud, dengan tunduk, dengan sesaji, dengan macam-macam aktivitas. Semua diberikan kepada Tuhannya itu. Betul? Ternyata setelah kita jadi Kristen, ini terbawa. Berapa kali kita mendengar, mari saudara, kita berikan ini untuk Tuhan. Ternyata dia nggak butuh duit. Yang perlu duit itu pekerjaannya. Semua. Mari kita rendahkan hati kita untuk berani mengubah konsep yang tidak benar menjadi yang benar. Sebelum saya teruskan, saya minta kejujuran, ketulusan saudara. Apakah saudara percaya dan itu pengakuan kita bahwa Yesus bukan seperti dewa-dewi atau roh-roh dan tuan-tuan yang lain yang minta disembah-sembah, minta diberi sesuatu supaya dia nggak marah kepada kita, lalu kita diketok begitu? Ya atau tidak? Coba jawab. Dia tidak seperti yang lain-lain. Dia tidak mau dilayani. Kalau saudara percaya ini, pasti muncul pertanyaan. Kalau begitu, apa itu arti melayani Tuhan? Betul? Kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan? Kalau saudara bertanya seperti itu, saudara orang yang diberkati Tuhan. Kalau Kristen yang kebanyakan, jawabannya, masa bodoh. Pokoknya aku ke gereja, sudah titik, jangan macam-macam. Nah, itu Kristen yang malas-malas itu. Tidak mau tahu yang macam-macam. Pokoknya ke gereja, sudah, jangan disuruh apa-apa. Aku sudah tua begini. Karena konsep yang salah. Agama-agama semua di dunia ini itu konsepnya. Pokoknya aku beribadah. Aku melakukan ibadahku. Semua persyaratannya sudah. Tapi menjadi Kristen bukan cuma beribadah. Katakan amin. Lalu siapa yang kita layani? Apa yang kita buat ini? Bagaimana selanjutnya? Mari kita buka sama-sama Matius 25. Semua kita tahu kisah ini. Adalah bagian awal ini membuat kita semuanya tersadarkan. Oh, kalau ada yang salah selama ini, kita harus merubah hidup ini. Udah, Matius 25. Mulai ayat 31. Tapi saya nggak baca semuanya ini. Judulnya apa? Penghakiman terakhir. Dan hampir semua kita sudah pernah tahu kisah ini. Saya akan baca ayat yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Saudara, pada kata ini kita melihat hal yang luar biasa. Kalau disebut penghakiman terakhir, berarti setelah itu ada lagi nggak? Nggak ada. Ini yang terakhir betul-betul.